Halo co-friends, tentukan besar dan arah gaya pada muatan Q pada gambar berikut jika Q sebesar 3 mikrokolum. Di sini untuk gaya kolom memiliki rumus F sama dengan K Q1 Q2 per R kuadrat, di mana F adalah gaya kolom, K adalah konstanta kolom yang besarnya 9 kali 10 pangkat 9 Newton meter pangkat 2 per kolom pangkat 2, Q1 besar muatan pertama, Q2 besar muatan kedua, R jarak yang memisahkan antara Q1 dan Q2. Selain itu, di sini, karena gaya kolom merupakan besaran vektor, kita harus menentukan arahnya terlebih dahulu. Untuk gaya kolom pada dua muatan yang sejenis, baik positif dengan positif atau negatif dengan negatif, gaya kolomnya akan saling tolak-menolak. Sementara gaya kolom pada dua muatan yang berlawanan jenis, yaitu positif dengan negatif, arah gaya kolomnya akan saling tarik-menarik. Tadi K ya, konstanta kolom besarnya 9 kali 10 pangkat 9 Newton meter pangkat 2 per kolom pangkat 2. Di sini kita tulis dulu apa yang diketahui dari soalnya. Pertama ada Q1 besar muatan pertama yaitu sebesar Q 3 mikrokolom atau 3 kali 10 pangkat min 6 kolom. Selanjutnya Q2 sebesar min Q atau min 3 mikrokolom sama dengan min 3 kali 10 pangkat min 6 kolom. Q3 besar muatan ketiga sebesar 2Q sama dengan 2 kali 3 mikrokolom sama dengan 6 mikrokolom atau 6 kali 10 pangkat min 6 kolom. Yang ditanya, berapa besar F pada Q1? Di sini kita tentukan dulu untuk arah gaya kolomnya ya. Yang pertama, ada F12 gaya kolom pada muatan pertama yang dipengaruhi oleh muatan kedua. Di sini F12 mengarah ke bawah atau saling tarik-menarik dengan muatan kedua karena muatan pertama bermuatan positif dan muatan keduanya bermuatan negatif. Selanjutnya, untuk F13, gaya kolom pada muatan pertama yang dipengaruhi oleh muatan ketiga arahnya saling tolak-menolak karena muatan 1 dan muatan 3 sama-sama bermuatan positif. Di sini, F13 membentuk sudut θ terhadap F12. Selanjutnya di sini ada R13, jarak antara muatan pertama dan muatan ketiga, dan R12, jarak antara muatan pertama dan muatan kedua. R12 bernilai 3 cm atau 3 kali 10 pangkat min 2 meter. R13 dapat kita cari dengan menggunakan rumus Pitagoras, akar 3 kuadrat ditambah 4 kuadrat sama dengan akar 25. Hasilnya adalah 5 cm atau 5 kali 10 pangkat min 2 meter. Kemudian di sini, kita akan mencari besar sudut alfa terlebih dahulu, sebelum mencari besar sudut θ. Alfa sama dengan arcosinus depan per miring, sama dengan arcosinus 4/5, hasilnya alfanya sebesar 53 derajat. Selanjutnya kita cari nih berapa besar θ. Karena θ merupakan sudut pelurus dari alfa, maka θ sama dengan 180 derajat min 53 derajat, hasilnya θ-nya adalah 127 derajat. Selanjutnya kita cari berapa besar F12. F12 sama dengan K Q1 Q2 per R12 kuadrat sama dengan 9 kali 10 pangkat 9 dikali 3 kali 10 pangkat min 6 dikali 3 kali 10 pangkat min 6 per 3 kali 10 pangkat min 2 kuadrat sama dengan 9 kali 10 pangkat 9 dikali 9 kali 10 pangkat min 12 per 9 kali 10 pangkat min 4. Hasilnya F12-nya adalah 90 Newton. Selanjutnya kita cari berapa besar F13. F13 sama dengan K1 Q3 per R13 kuadrat sama dengan 9 kali 10 pangkat 9 dikali 3 kali 10 pangkat min 6 dikali 6 kali 10 pangkat min 6 per 5 kali 10 pangkat min 2 kuadrat sama dengan 162 kali 10 pangkat min 3 per 25 kali 10 pangkat min 4. Hasilnya F13-nya adalah 64,8 Newton. Kemudian kita cari nih berapa besar Fq1-nya. Menggunakan rumus Fq1 sama dengan akar F12 kuadrat ditambah F13 kuadrat ditambah 2F12 dikali F13 cos θ sama dengan akar 90 kuadrat ditambah 64,8 kuadrat ditambah 2 dikali 90 dikali 64,8 cos 127 derajat.
sama dengan akar 8.100 ditambah 4.199,04 ditambah 11.664 dikali min 0,6. Sama dengan akar 12.299,04 min 6.998,4. Sama dengan akar 5.300,64, hasilnya Fq1-nya adalah 72,8 Newton. Selanjutnya, kita cari besar arahnya. Kita cari besar sudut beta, yaitu sudut yang dibentuk antara F13 dengan Fq1 menggunakan aturan sinus. Fq1 per sin theta sama dengan F13 per sin beta. Maka beta sama dengan arcosinus F13 sin theta per Fq1 sama dengan arcosinus 64,8 sin 127 derajat per 72,8. Hasilnya, betanya adalah 45,3 derajat. Jadi untuk soal ini, besar gaya pada muatan Q adalah 72,8 Newton, sementara untuk arahnya adalah 45,3 derajat. Sampai jumpa di soal selanjutnya.